semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Hingga saat ini dan sampai saat ini jumlah subscribernya terus bertambah dan kami merasa sangat terharu sekali ya. Ternyata kita yang nggak penting ini ada yang nonton. Ya yang penting informasinya sih, gitu ya teman-teman. Kita awali dengan pertanyaan, apa itu stroke? Simpelnya, stroke itu suatu keadaan di mana kondisi aliran darah yang ada di otak itu mengalami gangguan. Gangguannya itu bisa ada dua macam teman-teman. Bisa pembuluh darah di otaknya pecah atau bisa juga pembuluh darah yang ada di otak tersumbat. Gitu teman-teman. Dan bagaimana gejala stroke? Gejala stroke yang paling khas dan yang paling banyak ditemukan umumnya adalah anggota tubuh, setengah dari anggota tubuh kita mengalami kelemahan. Ya bisa anggota tubuh yang sebelah kiri, bisa juga kena anggota tubuh yang sebelah kanan. Jadi tangan kaki itu biasanya kelihatan. Ya sebenarnya gejalanya bisa bervariasi sih, tergantung dari penyebab dan area otak yang mengalami gangguan. Tapi karena saya ini tugasnya di IGD, jadi gejala kelumpuhan anggota tubuh yang paling sering saya temukan. Sebenarnya gejala-gejala lain juga bisa muncul, kayak sulit menelan, lidahnya jadi sulit digerakkan, dan ini bikin bicaranya jadi agak susah gitu loh. Dan kalau orang sini sering nyebutnya bicaranya jadi balelok dok. Nah, bicaranya juga bisa kurang jelas dan bahkan kadang-kadang pasien itu kita ajak ngomong, dia nggak ngerti percakapan kita. Dan wajah pasien yang terkena stroke juga bisa sedikit lebih turun. Dia sulit gerakin otot-otot area wajah teman-teman. Sulit buat tersenyum, meringis, bahkan manyun. Gak hanya itu saja, saya juga pernah menemui seseorang yang menunjukkan gejala gangguan keseimbangan. Jadi pasiennya itu kalau disuruh jalan kayak sempoyongan, gak bisa lurus dia. Dan mau jatuh terus. Dan pada pasien stroke yang disebabkan oleh akibat pecahnya pembuluh darah biasanya disertai dengan kondisi kesadaran yang sampai menurun. Dan sebelumnya bisa disertai sakit kepala yang semakin lama dirasa semakin memberat dan juga muntah-muntah hebat. Gitu teman-teman. Penyebab dari stroke itu apa? Ya sebenarnya dua yang sudah saya sebutkan tadi. Adanya pembuluh darah di otak yang pecah atau adanya pembuluh darah di otak yang tersumbat. Jadi dari dua keadaan tadi, mana yang paling berat gejalanya? Sebenarnya dari dua keadaan ini umumnya kondisi yang kedua, yang pembuluh darah pecah tuh, yang paling menimbulkan gejala yang berat. Tapi sebenarnya pada akhirnya ya bergantung juga sama usianya, luas daerah yang terkena. Dan kalau ada perdarahan tapi jumlahnya sangat sedikit, ya mungkin gejalanya bakal lebih ringan dibandingkan dengan ada hanya sekedar sumbatan tapi mengenai area yang luas. Gitu teman-teman. Faktor resiko seseorang terkena stroke, faktor resiko ini merupakan, yang dibilang faktor resiko itu merupakan faktor-faktor atau keadaan yang meningkatkan resiko terjadinya serangan stroke ya teman-teman. Contohnya nih ya, ada beberapa faktor yang harus dicermati. Orang yang terkena diabetes atau sering kita sebut kencing manis ya, orang yang punya hipertensi atau kita sebut darah tinggi, orang yang kadar kolesterolnya tinggi, orang yang obesitas, punya penyakit jantung. Salah satunya yang menjadi faktor resiko yaitu gangguan irama jantung atau bisa juga penyakit koroner. Koroner itu serangan jantung teman-teman. Nah, seseorang yang dulunya pernah mengalami transient ischemic attack atau kita bilang stroke ringan ya, stroke tapi dalam 24 jam dia tiba-tiba balik, itu kita bilangnya transient ischemic attack. Nah, itu sebenarnya beresiko terkena stroke yang sungguhan. Nah, selain keadaan di atas, ada juga kebiasaan yang juga turut meningkatkan faktor resiko terjadinya stroke, seperti kebiasaan merokok teman-teman. Merupakan faktor resiko dari segala macam penyakit sih kalau merokok ini. Gak cuma stroke, dari kanker, serangan jantung, dan ya stroke ini. Kurangi aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan juga obat-obatan terlarang sebenarnya meningkatkan risiko terjadinya penyakit stroke teman-teman.
Untuk memastikan diagnosa atau penyakit stroke ini, kita sebenarnya butuh scanning brain kita bilangnya. Ya, ini merupakan pemeriksaan penunjang yang kita pakai buat patokan bahwa seseorang terkena stroke atau enggak. Selain daripada itu, sebenarnya kita bisa lakukan MRI. Tapi gimana ya, MRI ini membutuhkan biaya yang lebih mahal dan mungkin nggak semua rumah sakit punya sarana ini. Jadi lebih terbatas dibandingkan dengan CT scan gitu. Nah, penanganan apa saja yang umumnya dilakukan untuk menangani pasien dengan stroke? Ya, untuk saat ini sudah banyak cara yang dikembangkan untuk menangani kondisi stroke ini. Khususnya stroke yang disebabkan karena adanya sumbatan pembuluh darah ya. Itu bisa diberikan obat-obatan buat menghancurkan sumbatannya. Dan akhir-akhir ini juga ditemukan sebuah metode DSA yang orang awam sering bilang dengan cuci otak. Metode ini banyak dikembangkan dan digunakan di beberapa rumah sakit untuk ngebuka sumbatannya. Tapi agak berbeda ya dengan stroke yang disebabkan oleh perdarahan. Pada beberapa kondisi stroke akibat pecahnya pembuluh darah di otak, mungkin perlu dilakukan tindakan operasi. Dan nggak jarang kalau stroke yang perdarahan ini itu butuh kolaborasi perawatannya sama dokter bedah saraf, gitu teman-teman. Nah, apa pasien stroke ini bisa sembuh? Sebenarnya untuk proses kesembuhan pasien ya bergantung ya dari jenis gangguan pembuluh darah yang terjadi, dan juga bergantung luasnya area otak yang terdampak akibat gangguan pembuluh darah tadi. Selain itu, kecepatan penanganan juga akan mempengaruhi proses kesembuhan teman-teman. Jadi ya segera tanganin aja lah. Pada beberapa orang mungkin akan menimbulkan gejala-gejala sisa kita bilangnya ya. Tapi sih sebenarnya dengan kemajuan obat-obatan dan teknologi yang ada, resiko gejala sisa yang ditimbulkan dapat semakin lama semakin ditekan. Gitu teman-teman. Sekian video hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, bisa di like ya, dan juga bisa di share kok ke seluruh teman-teman yang lain. Kalau mau nanya-nanya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channel yang tidak penting ini, supaya channel yang nggak penting ini tetap hidup dan bisa berkembang, dan kita makin semangat buat bikin videonya. Oke, sekian teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.